Kita sambut monolog dari SMK Negeri 3 Malang. Demokrasi. 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 Saya mencintai demokrasi. Tapi karena saya rakyat kecil, saya tidak kelihatan sebagai pejuang, apalagi pahlawan. Nama saya tak pernah masuk koran. Potret saya tak jadi tontonan orang. Saya hanya berjuang di lingkungan RT Gang Gugus Depan. Di RT yang saya pimpin itu, seluruh warganya pro demokrasi. Mereka semua akan berkoar-koar kalau ada yang anti pada demokrasi. Mereka semua sangat kompak dan bersemangat kalau sudah membela demokrasi. Demokrasi. Nah, bener kan? Hanya salahnya sedikit. Tak seorang pun yang benar-benar mengerti apa arti dari demokrasi. Pokoknya, demokrasi itu bagus. Sesuatu yang menunjang suksesnya pembangunan menuju kemasyarakatan yang adil dan makmur. Kata mereka. Saya kira itu sudah cukup. Saya sendiri tidak bisa menjelaskan apa arti dari demokrasi. Saya juga tidak terlatih menjadi juru penerang. Saya khawatir kalau batasan-batasan saya bisa disalahgunakan. Apalagi kalau ada perbedaan tafsir yang menjadikannya bertolak belakang. Atau mungkin malah saya sendiri yang benar-benar tidak tahu apa arti dari demokrasi. Suatu kali di RT kami yang membentang luas sepanjang Gang Gugus Depan, terdapat kunjungan dari petugas yang mengaku sebagai dating dari kelurahan. Pasalnya akan diadakan pelebaran jalan sehingga setiap rumah akan dicabik 2 meter. Petugas itu menghimbau agar kami dan juga warga lainnya merelakan akan hal itu demi kepentingan bersama. Walaupun hanya 2 meter, tapi sumbangan saudara-saudara sangat penting bagi pembangunan dan kepentingan untuk masa depan. Saya harap saudara-saudara mengerti. Warga kami tercengang. Hanya 2 meter. Kok enak saja mengambil 2 meter? Demi pembangunan siapa? Bagaimana kalau rumah kami hanya 6 kali 4 meter? Kalau diambil 2 kali 6 meter, rumah hanya cukup untuk gang. Kontan kami tolak. Bagaimana bisa membuat keputusan tentang kami tanpa adanya rembukan dengan kami? Kayak Raja Nero saja. Kalau saudara-saudara menghambat, menghalang-halangi, atau berbuat yang tidak-tidak sehingga pelebaran jalan itu tidak terlaksanakan, maka sesuatu yang buruk akan terjadi. Tanpa minta izin lagi,
sebuah bulldozer muncul dan menggaruk tanah wilayah kami. Warga kami panik. Jangan, jangan, ini tanah kami. Sejak nenek moyang kami ada di sini. Dulu kakek-kakek kami tanahnya lebar. Tiap orang punya tegalan dan 2-3 rumah. Tapi semua itu sudah dibagi-bagi ke anak cucu dan sebagian sudah ada yang dijual. Tapi ini tanah warisan. Bulldozer itu tidak peduli dan terus juang menggaruk. Jangan, Pak, jangan. Kalau Bapak ambil tanah kami, nanti kemana anak kami akan berteduh? Akhirnya kami tidak bisa diam saja. Kami semua terpaksa untuk melawan. Sopir yang menjalankan bulldozer itu ngeper juga melihat kami yang terus berjuang. Lalu dia turun dari bulldozer dan berunding dengan teman-temannya. Beberapa menit kemudian, dia kembali naik ke bulldozer sambil tersenyum. Warga kami merasa lega. Pasti mereka sudah menyadari kalau perbuatan mereka itu sudah salah. Mesin dihidupkan kembali. Waktu itu sebuah mobil Colt datang. Sekitar 10 orang laki-laki meloncat turun dengan berpakaian seragam. Mereka semua berlarian datang. Ternyata mereka bukan petugas, tapi satpam yang mau mengamankan penggarukan. Mereka semua membawa pentungan yang siap untuk memukul. Anak-anak kami langsung mengambil batu dan melempar. Asep, bapak dari anak yang hampir kena garuk, langsung meloncat ke bulldozer untuk menarik sopirnya. Tapi tiba-tiba sopir itu menghunus parang dan langsung membacok Asep. Asep tumbang, berlumuran darah. Saya bingung. Setelah saya putar otak, saya memutuskan untuk memberanikan diri menemui direktur itu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Direktur itu terkejut. Ternyata saya bukan petugas dari kelurahan, tapi korban penggusuran. Tuhan memang maha besar. Saya tidak tahu ini. Saya mohon maaf loh. Saya tidak memperbolehkan siapa saja untuk melakukan tindakan-tindakan pribadi atas nama perusahaan. Mereka semua sudah saya beri uang transport. Kalau mereka menginginkan jalan pintas itu, mungkin mereka ingin menyelamatkan uang transport itu. Pembangunan itu bukan inisiatif dan bukan tanggung jawab kami. Saya mohon menyampaikan rasa maaf saya kepada seluruh warga. Katanya dengan sungguh-sungguh. Aku tahu. Tak kasih tahu ke warga lainnya apa yang sudah terjadi. Dulu waktu direktur itu masih miskin, dia sering mampir ke warung saya. Biar orang seperti itu ditindak wasu. Karena terlalu marah, saya tidak bisa ngomong apa-apa lagi. Muka saya saja yang kelihatannya merah, tapi saya siap untuk meledak. Semakin lama, semakin ramah
dan halus bicaranya. Saya diperlakukan seperti orang yang terhormat. Tapi saya terus maju. Ini perjuangan. Kemudian direktur itu mengangguk, tanda dia mengerti. Lalu dia menunduk, mengambil kertas, dan saya langsung bersorak dalam hati. Memang kunci dari segala-galanya ada pada kegigihan. Kalau kita getol berjuang, pasti akan berhasil. Tapi tiba-tiba direktur itu mengulurkan sebuah amplop. Saya langsung tidak bisa bernafas lagi. Tebal. Apalagi di amplop ini bertuliskan 50 juta. Ya Tuhan, banyaknya. Saya belum pernah memegang uang sebanyak ini. Alhamdulillah, saya bisa memperbaiki rumah, kredit motor, membeli HP baru, dan bisa kirim uang ke orang tua. Kalian pasti iri kan? Aku punya uang banyak. Sekarang aku kaya. Esok harinya, seluruh warga Gang Gugus Depan kembali menemui saya untuk mendengarkan hasil rembukan saya dengan direktur itu. Saya langsung memberi wejangan, tapi mereka semua tidak menjawab. Seperti yang saya katakan, mereka itu membela demokrasi. Kalau atas nama demokrasi mah, mereka akan merelakan segala-galanya. Loh, tunggu dulu. Kembali semuanya. Saya belum selesai bicara. Kuping mereka buntet tanpa peduli rapat belum rampung. Tunggu. Kembali, ayo semuanya. Mereka semua tidak ada yang menggubris. Semuanya ngacir. Tinggal saya sendiri di sini dan seorang tua. Tapi orang tua itu di sini bukan karena suka, tapi karena kakinya kesemutan. Setelah reda, dia juga pergi sambil ngedumel. Kalau memang demokrasi itu tidak melindungi rakyat kecil, mulai sekarang aku benci demokrasi. Mulai sekarang juga aku menolak demokrasi. Sejak saat itu, seluruh warga Gang Gugus Depan kompak membenci dan menolak demokrasi. Tinggal saya sendiri di sini yang terus memperjuangkan demokrasi sampai titik darah penghabisan. Habis, mau bagaimana lagi? Siapa lagi yang mau mempertahankan demokrasi kalau bukan saya? Daripada demokrasi diberikan pada orang lain.